Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ibu menyusui boleh hanya membayar fidyah tanpa mengqadha puasanya? Puasa ibu menyusui atau al-murdi', apakah boleh hanya membayar fidyah tanpa mengqadha puasanya? Jadi ibu yang menyusui di bulan Ramadan keadaannya tidak keluar dari dua, yang tidak puasa maksudnya. Imma yang pertama, dia tidak puasa karena lemah, karena tidak mampu, setiap mau dia berpuasa lemah rasanya karena dia menyusui, atau hamil juga sama hukumnya. Maka ulama kita yang empat, mazhab yang empat sepakat menyatakan bahwa dia seperti orang yang sakit. Kewajibannya adalah mengqadha puasa tanpa fidyah. Dia mengqadha puasa. Kalau ibu menyusui ini atau ibu hamil ini tidak puasa di bulan Ramadan karena dirinya, karena lemah seperti orang yang sakit, maka hukumnya mengambil hukum orang yang sakit. Kewajibannya hanya mengqadha puasa. Adapun kalau sang ibu ini sehat tapi dia tidak berpuasa karena khawatir, takut pada anaknya, kalau dia berpuasa air susunya kurang dan ini akan memudaratkan sang anak misalnya, maka dalam kondisi seperti ini para ulama kita berselisih dengan berbagai macam pendapat. Yang terkenal dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Syaibani rahimahullah, dan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa wanita yang sehat yang menyusui dan tidak berpuasa di bulan Ramadan karena anaknya, khawatir pada kesehatan anaknya, maka dia wajib mengqadha plus membayar fidyah. Wajib mengqadha dan membayar fidyah. Kenapa dia wajib mengqadha? Karena dia uzur, seperti orang yang musafir, seperti orang yang sakit, ada halangan sehingga dia tidak berpuasa. Tapi kenapa dia harus bayar fidyah? Karena mengambil hukum dulu di awal syariat puasa ini, orang Islam memiliki pilihan. Yang sehat boleh tidak berpuasa tapi harus membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang yang mampu puasa tapi tidak berpuasa maka dia harus bayar fidyah. Nah, ulama kita mengambil ayat ini dan menyatakan bahwa orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa karena orang lain, karena menyelamatkan orang yang tenggelam, karena menyelamatkan anak dalam janin, atau karena anak yang disusui, maka dia harus mengqadha karena tidak puasa karena uzur, dan harus bayar fidyah karena dia sebenarnya mampu berpuasa. Ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal dan juga madhab Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini yang banyak difatwakan oleh ulama kita di zaman sekarang. Sebagian ulama berpendapat, dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa wanita yang tidak berpuasa yang menyusui di bulan Ramadan karena anaknya, maka dia hanya membayar fidyah saja. Dan ini pendapat Imam Ishaq bin Rahuyah rahmatullah alaih, dan pendapat ini pendapat sebenarnya yang sangat kuat, apalagi bagi wanita yang sering melahirkan, karena masa hamil itu kan kurang lebih 1 tahun, 9 bulan, kemudian masa menyusui 2 tahun. Kalau dia setiap selesai menyusui hamil lagi, selesai menyusui dan hamil lagi, karena Nabi SAW menyukai ini, tazawwajul walud al-wadud, nikahilah wanita yang walud, yang sering melahirkan, fa inni mukasirun bikumul umam, karena Nabi SAW senang melihat umat beliau yang banyak. Jadi kalau ada wanita yang terus menerus melahirkan setelah menyusui, hamil lagi dan seterusnya, kalau diwajibkan untuk mengqadha puasanya, misalnya di bulan Ramadan ini full 1 bulan dia tidak puasa,
Kapan dia akan mengqadha? Karena nanti setelah dia menyusui, hamil lagi, berat lagi, mengqadha 1 bulan, bertumpuk-tumpuk, sehingga ya sebagian ulama kita memandang illat seperti ini, mereka menguatkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sehingga wallahu alam. Dan ini sebagian ulama kita mengambil jalan tengah, seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan kita lihat kondisi ibu ini. Kalau ibu ini orang yang ya hamilnya atau menyusuinya tidak terus-terusan, akan sehat, mampu mengqadha, maka dia qadha juga puasanya. Tapi kalau dia ibu yang masih aktif menyusui, setelah selesai menyusui hamil lagi dan seterusnya, dan sulit, berat bagi dia untuk mengqadha, maka kita katakan untuk ibu yang seperti ini dia cukup membayar fidyah saja. Dan mazhab ini ya sangat kuat yang mengharuskan hanya bayar fidyah bagi wanita yang menyusui tidak berpuasa karena anaknya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Jadi kesimpulan ini bagi ibu yang bertanya, kalau berat untuk mengqadha puasa kita yang ditinggalkan karena anak, menyusui anak, maka cukup bayar fidyah saja. Tapi kalau mampu mengqadha, maka silahkan diqadha untuk kehati-hatian dan bayar fidyah untuk kehati-hatian. Dan ini ditentukan oleh alasan kenapa tidak berpuasa, apakah karena anak atau karena kelemahan fisik sang ibu. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulan ini, kalau dia tidak puasa karena kelemahan sendiri maka cukup qadha. Kalau tidak puasa karena menyusui, karena anak, maka bayar fidyah. Wallahu a'lam.